harus dipisah. Selanjutnya, mungkin teman-teman sempat melihat yang mengikuti berita beberapa hari yang lalu, beberapa pekan ini kita dihadapkan dengan sebuah kondisi teman-teman UI melakukan aksi dengan lip service, dan surat itu kemudian hadir, dan Anda bisa bayangkan Universitas Indonesia, sebuah kampus yang begitu besar, itu kemudian masih juga memiliki kekeliruan dalam penulisan. Dan ini yang saya bilang, ini wajah dari sebuah institusi. Tapi untuk detailnya nanti kita lebih diskusikan. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, apa sih yang akan dibahas? Seperti pamflet yang teman-teman telah dapatkan, kita akan membahas tentang jenis-jenis surat, kemudian bagian-bagian surat, model-model surat, kemudian teknik menulis surat, dan yang terakhir adalah kekeliruan penulisan. Ini screen saya kelihatan ya? Tolong direspon, panitia. Ya, kelihatan, Kak. Hah? Kelihatan, Kak. Enggak ya? Sabar ya. Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Untuk poin 1 sampai ke 3, itu saya agak cepat karena dia cenderung teoretis. 4, 5 itu nanti kita akan bahas lebih detail. Share ulang, Kak. Belum kelihatan? Belum. Tadi sebenarnya sudah kelihatan, Kak. Oh gitu ya, sabar. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Ya, sudah kelihatan. Oke, sip. Kita lanjut. Yang pertama, ini secara garis besar saja. Jenis surat itu ada yang membagi 2 dan ada yang membagi 3. Saya justru membagi 3. Kalau orang yang membagi 2 itu biasa dia klasifikasikan surat resmi dan tidak resmi. Yang tidak resmi itu ya sederhananya surat pribadi, kemudian ada surat dinas dan surat niaga. Pada kesempatan kali ini kita lebih membicarakan tentang surat dinas. Tentang apa itu surat dinas, saya pikir bukan di forum ini untuk menjelaskan detailnya, karena kita sudah mempelajari kemarin di SMP maupun SMA. Bagian-bagian surat, mulai dari sekarang kita memperhatikan model bagian-bagian surat itu. Yang pertama adalah kepalanya, atau biasa orang kenal dengan istilah kopnya. Kemudian tanggal surat, ada nomor surat, kemudian lampiran, ada hal. Biasa ada juga yang menggunakan sifat, tapi secara umum yang saya bicarakan ini. Alamat tujuan surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama, tembusan, dan inisial. Sekadar pemberitahuan, belakangan inisial itu tidak digunakan lagi. Ciri-ciri inisial itu biasa dia di bawahnya tembusan. Ada huruf kapital dalam bentuk singkatan, misalnya nama saya Andi Karman yang menyuruh, maka AK. Yang saya suruh adalah Muhammad Nur Hidayat, berarti M-nya yang kapital, N-nya yang huruf kecil. Biasanya itu format surat dulu. Setidaknya teman-teman tahu bagian-bagian surat itu. Kemudian ada yang mengklasifikasikan dengan format seperti ini: kepala, pembuka surat, kemudian isi surat, dan penutup. Hampir sama substansinya yang tadi. Kemudian model-model surat. Nah, ini yang menjadi selalu pertengkaran, di sisi lain perdebatan. Bilang, kenapa begitu model suratmu? Beda dengan model surat saya, di tempat saya, dan seterusnya. Apalagi kalau perbedaan instansi. Sebelum ke sana, saya lebih membicarakan dulu beberapa model surat yang secara umum di dunia. Nanti kita akan melihat model surat di Indonesia bagaimana, tapi di sisi lain beberapa instansi itu kemudian membuat format tersendiri lagi. Ada yang full block style. Ciri surat full block style itu biasanya ada beberapa model surat luar negeri yang saya dapat memang full block style. Mulai dari tanggal sampai tanda tangan, itu di bawah semua itu. Di sebelah kiri semua. Ini ciri-cirinya dia. Di sebelah kiri semua. Kemudian yang kedua, ada block style atau bentuk lurus. Jadi dia rata kiri, untuk tanggal dan penandatanganan semua di sebelah kanan. Untuk
semi block style, ini cirinya dia agak condong masuk ke dalam di sebelah kanan. Kalau block style tadi di sebelah kanan full, agak condong masuk kalau semi. Termasuk cirinya lagi adalah dia menggunakan baris baru, kayak gini dia. Kalau untuk kalimat awal dalam sebuah paragraf. Kemudian ada ini yang masih sulit kita menemukan di Indonesia. Kalau ada yang menerapkan, wah, luar biasa itu. Kalau bentuk lekuk, ini hampir sama tadi. Cuma yang terhormatnya mereka itu agak cenderung setiap baris baris baru itu dia agak condong masuk lagi ke dalam dia. Dia bentuk ke dalam gini. Saya membayangkan kalau panjang sampai ke sini nanti. Beda kalau alinea menggantung. Justru paragraf pertamanya dia masuk ke dalam, nanti kalimat berikutnya baru agak condong ke dalam gitu. Nah, ini model Indonesia. Kalau teman-teman memperhatikan model dari di bawah Kementerian Dalam Negeri, itu di sebelah kanan dia. Ciri-cirinya dia itu, di sebelah kanan yang terhormatnya. Bahkan penanggalan di sini semua. Yang kepada yang terhormat misalnya dan seterusnya. Nah, di sini dia tempatnya untuk nomor, lampiran dan hal di sebelah kiri. Kemudian agak masuk pas di bawah nomor itu. Nah, kalau itu model lama sebenarnya, banyak di beberapa organisasi yang saya dapat masih menerapkan konsep itu di sebelah kanan kepada yang terhormat Kakanda dan seterusnya. Tapi kalau kita mau sepakat bahwa model Indonesia baru ya. Kalau model Indonesia baru, biasa dikenal New Indonesian Style, dia di sebelah kiri. Kemudian ciri-cirinya untuk yang yang terhormat itu. Jadi yang terhormat, siapa dan seterusnya. Nanti untuk detailnya itu di bawah nanti kita jelaskan. Itu kurang lebih pembicaraan kita berkaitan dengan model-model surat. Seperti perkataan saya tadi, bahwa apa sebenarnya yang menjadi perdebatan teman-teman dan kenapa perlu kita mengadakan diskusi ini atau pelatihan ini, supaya teman-teman tahu model di setiap instansi itu berbeda. Sekali lagi saya pertegas, di setiap instansi itu berbeda. Terus bagaimana kalau instansinya tidak atau belum memiliki yang dinamakan aturan? Teman-teman bisa perhatikan. Oh ya, Anda bisa melakukan pengunduhan atau biasa orang bilangnya download. Silakan teman-teman download di gawai Anda di ponsel Anda dengan PBB edisi kelima. Kemudian teman-teman juga silakan buka Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kita kenalnya EYD. Nah, ini sekarang ada yang baru. Itu diresmikan di tahun 2015. Buku ini kalau tidak salah keluarnya di tahun 2016. Jadi kalau ada orang masih ribut bilang, tidak sesuai EYD. Pada hakikatnya kita sudah punya hal yang baru, dinamakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa yang baru yang sudah diperbarui dari ejaan yang disempurnakan. Kemudian kita juga punya tata bahasa baku. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau teman-teman sudah mencari di internet dan tidak menemukan aturan persoalan surat menyurat di kementerian Anda, maka silakan Anda menggunakan Perka nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Ini penting. Jangan sampai Anda menulis surat dengan versi Anda sendiri. Apalagi kalau Anda bawa kebiasaan di organisasi dan kemudian Anda masukkan ke institusi Anda. Biasanya itu bilang, tidak begini model surat kita. Bilang, begini yang saya dapatkan di organisasiku. Sudah ribut. Jadi setiap Anda memasuki sebuah institusi, tolong pelajari gaya selingkung atau model menulisnya dalam institusi itu. Untuk kementerian yang saya pakai sebagai penjelasan di kesempatan kali ini, saya menggunakan versi Kemendikbud. Mengapa? Karena itu yang saya lihat berdasarkan dari pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Sisanya kalau Anda atau teman-teman di bawah naungan dari Kementerian Agama, Anda di bawah Kementerian Dalam Negeri, nanti silakan Anda buka berdasarkan undang-undang yang ada. Untuk Kementerian Menteri Agama, saya sempat diskusi dengan teman yang juga ada sekarang di Kementerian Agama Provinsi. Teman-teman bisa dapat beliau bernama Kanda Fatriandi. Jadi saya pernah diskusi berkaitan model suratnya
Kementerian Agama, dan ada beberapa bagian yang sudah sama dengan Kementerian Pendidikan, tapi di sisi lain untuk bagian waktu itu agak berbeda dia. Ini lebih kepada format ya, format, bukan pada kata-katanya. Kalau teman-teman di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, silakan Anda buka Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2021, berarti baru ini. Kemudian yang terakhir, kalau Anda di bawah Kementerian Dalam Negeri, Anda bisa buka Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau Anda bertanya kenapa beda model suratnya kampus dengan gubernur misalnya, kantor gubernur, itu pasti berbeda. Mengapa? Sekali lagi karena mereka di bawah naungan kementerian yang berbeda. Itu sederhananya memahami model surat. Oh, setidaknya kita sudah paham bahwa ternyata wajar berbeda karena di bawah kementerian yang berbeda. Itu kata kunci. Baik, kita masuk pada kepala surat. Ini agak teoretis, tapi insya Allah akan membantu teman-teman. Kita sudah masuk teknis ini. Jadi saya berharap teman-teman yang punya model surat, silakan Anda mulai menyimak, karena khususnya kepala surat itu paling fundamental dalam penulisan surat. Mengapa? Karena itu akan berpengaruh pada logika penulisan surat di bawahnya. Nanti kita akan menemukan misalnya gini, mengapa dalam penanggalan tidak ada lagi tempat, padahal sebelum-sebelumnya kita selalu menemukan misalnya Makassar 10 Juli 2021. Sekarang tidak ada lagi di beberapa kementerian. Betul, karena itu berpengaruh pada kepala surat atau kop surat itu sendiri. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos kalau ada, dan lambang logo. Kemudian nama instansi, tolong diperhatikan, mulai dari sekarang. Ditulis huruf kapital, jadi kita tulis huruf kapital secara keseluruhan. Alamat instansi termasuk nomor telepon, kotak pos ditulis dengan huruf kapital awal kata. Kayak misalnya jalan, nomor kode pos setelah penulisan nama kota tempat atau instansi itu berada. Untuk perka, kepala surat pun boleh dikapitalkan secara keseluruhan. Jadi termasuk jalan harus JALAN itu harus kapital. Perhatikan hal berikut. Nama instansi tidak boleh disingkat. Jadi jangan singkat kianunya. Tempat misalnya karena yang adakan adalah Ikaman 2 Makassar, maka jangan tulis kopnya itu Ikaman 2 Makassar, tapi Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar. Jadi tidak boleh ada proses penyingkatan dalam sebuah penulisan. Itu aturan baku yang secara keseluruhan di bawah kementerian manapun itu membakukan bahwa harus menggunakan nama instansi, itu tidak boleh ada yang disingkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata jalan tidak boleh disingkat. Jadi jangan menggunakan kata JL atau JLN atau apa gitu, tetapi jalan. Jadi misalnya jalan Hertasning nomor berapa gitu. Nomor pun tidak boleh disingkat. Bilang no baru titik gitu. Kata telepon harus ditulis dengan tepat, bukan tilpun, telpon atau telpon, dan jangan pula disingkat menjadi telep dan seterusnya. Tapi sekali lagi harus telepon. Kata telepon, surel dan kotak pos diikuti oleh nomor tanpa diantara tanda titik 2. Kan ada biasa menggunakan tanda titik 2. Tapi ini Anda bisa melihat di bawah kementerian Anda, kalau misalnya dia menggunakan titik 2, Anda harus ikuti titik 2. Sekali lagi, yang diutamakan adalah peraturan, kemudian yang kedua logika penulisan. Contoh, telepon 0411, jangan lagi TLF atau dan seterusnya. Surel itu nama lain dari email. Biasanya teman-teman email, elektronik mail, atau surat elektronik kayak gitu. Ini sudah menjadi padanan bahasa Indonesia ya, supaya teman-teman tahu, belajar juga bahwa sebenarnya ada di bahasa Indonesianya itu email. Ini ada beberapa contoh yang saya mau perlihatkan kepada teman-teman. Ini kelemahannya dia menggunakan JL baru titik. Kemudian KM, mana lagi ya? Ini tel HP. Kalau HP Anda bisa menggunakan ponsel. Kalau nama lainnya juga bisa gawai. Tapi biasanya orang lebih mengenal dengan ponsel. Ini Jalan Gajah Mada, JL masih lemah.
Sisanya ini TLF, jangan ini keliru. Dan seterusnya. Sama ini teman-teman, saya pernah diundang juga dengan teman-teman HMI, saya bilang bahwa social bar itu sebaiknya dipanjangkan saja, Sulawesi Selatan dan Barat. Kemudian JLN itu tolong dipanjangkan, kemudian ini harus digabung. Nah ini yang saya bilang tadi, nomor, jangan ditulis no, baru titik. Panjangkan saja, nomor. Tidak ada no baru titik. Itu aturannya. Jadi kurang lebih seperti itulah penulisan dalam sebuah KOP. Jadi tidak boleh ada yang disingkat untuk penamaan nama, misalnya kayak itu tadi yang saya bilang ikatan alumni, mesti semuanya harus huruf kapital. Kemudian untuk tanggal surat harus ditulis secara lengkap, yaitu sebagai berikut. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, tahun ditulis dengan angka. Nah, ada pertanyaan, apakah dalam penanggalan itu boleh ditiadakan tempat? Sebaiknya iya. Mengapa? Karena sebelum tanggal tidak dicantumkan lagi nama kota, karena sudah tercantum dalam kepala surat. Itulah alasan mengapa saya menyatakan tadi bahwa di KOP itu harus dipertegas memang. Matangkan memang di KOP. Kalau Anda punya surel, masukkan surel. Kalau Anda punya web atau laman, silakan masukkan, supaya itu bisa menjadi referensi orang yang akan membaca surat Anda. Setelah angka tahun tidak diikuti dengan tanda baca apapun. Biasanya kan ada yang kasih lagi tanda titik atau koma dan seterusnya. Tidak ada lagi. Langsung saja penanggalan itu. Nama bulan jangan ditulis dengan angka. Nama bulan harus ditulis dengan cermat. Tidak boleh Februari, November, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di KBB edisi kelima. Untuk poin 1, jangan lupa lihat model aturan di bawah kementeriannya. Kalau di bawah kementerian Anda mengatakan bahwa masih ada penggunaan tempat, maka tolong tulis tempat. Tapi kalau di bawah Kementerian Pendidikan dia tidak menggunakan lagi. Sekali lagi dengan alasan bahwa itu sudah dijelaskan bahwa surat ini dikeluarkan misalnya di Makassar, maka mau tidak mau untuk penanggalan tidak digunakan lagi yang namanya tempat. Ini yang saya maksudkan tadi. Di bawah Perka yang tahun 2014 yang tidak punya ini, Anda masih menggunakan. Tapi kalau yang tidak menggunakan lagi Perka itu, teman-teman bisa, nah ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2001. Sebenarnya sebelumnya sudah dibuatkan aturan di tahun 2019, tahun 2021 itu tinggal menguatkan saja. Nah ini dia cirinya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seingat saya, di bawah Kementerian Agama tidak menggunakan lagi juga persoalan tempat. Jadi tidak ada lagi di sini tempat atau kota atau kabupaten, tapi langsung dia kayak gitu. Jadi tolong, jadi teman-teman perhatikan memang dari sekarang model seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, jalan tidak boleh disingkat, laman, jadi tidak ada lagi tanda baca .2 apa segala macam. Nah, ini modelnya modelnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang paling banyak biasa juga keliru. Nomor lampiran dan hal. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital. Nomor, lampiran, hal, yang selanjutnya diikuti oleh tanda baca .2 yang ditulis secara estetik. Ada yang saya lupa tadi penjelasannya, bahwa dalam penulisan surat itu harus bermain logika, etika, dan estetika. Kepada siapa kita menyurat, maka itu penting. Nah, itu persoalan etika kita. Logikanya harus rasional. Estetika itu penting. Mengapa? Karena ini persoalan, nanti kalau teman-teman bilang, biar dapat surat yang misalnya hari tanggal dia sambung dengan insya Allah dilaksanakan pada hari tanggal dan seterusnya. Jadi dia tidak enter. Nah, itu bisa saja, tapi kalau Anda mau berbicara tentang estetika, mungkin bagus kalau Anda enter. Supaya apa? Karena ini persoalan orang mudah memahami. Tapi nanti kita coba perlihatkan. Penulisan kata nomor dan lampiran ini perlu kita konsisten atau taat asas. Mengapa? Karena kalau di atas no, baru di bawah lampiran, nah itu keliru itu.
Kalau Anda menulis di atas no baru titik, berarti di bawah itu harus LAMP baru titik. Jadi taat asas saja. Penulisan kata nomor dan lampiran dapat disingkat menjadi no dan lam, dan terpenting harus taat asas. Kata lampiran ditulis di bawah nomor. Jika ini masih banyak juga yang saya temukan, orang kalau menulis surat karena tidak ada lampirannya, tetap tulis lampiran. Kan biasa lampiran, baru titik 2, baru garis mendatar. Kalau tidak ada lampirannya, saran saya tidak usah dimasukkan. Itu yang dimaksud. Jika tidak ada yang dilampirkan, kata lampiran tidak perlu ditulis. Penulisan nomor dan kode surat tidak selalu harus garis miring. Teman-teman mungkin ada yang biasa dapat bahwa ada yang saya dapat model surat tidak garis miring tapi pakai titik, garis mendatar dan seterusnya. Nah ini dia. Ini bisa. Ini model surat ini. Nomor surat. Apakah mereka salah? Tidak, karena ini merupakan kode mereka. Kemudian penulisan lampiran diikuti oleh tanda baca 2 disertai jumlah barang yang dilampirkan. Jumlah barang ditulis dengan huruf. Sekali lagi huruf. Tidak dengan angka. Dan juga tidak diakhiri oleh tanda baca apapun. Kan biasa dia itu bilang 2 lembar. Nah pakai angka 2. Angka Arab namanya. Saran saya tulis saja DUA. Pada awal kata yang menyatakan jumlah ditulis dengan huruf kapital. Nah kayak gini dia. Lampiran. Ini yang menggunakan kata lampiran ya. 1 berkas. Kalau ada yang menyingkat boleh 1 berkas. Penulisan hal, saya bagi 2 ya, penulisan hal. Belakangan Kemendikbud itu menggunakan istilah bentuk tema. Bentuk tema itu setiap kata itu diawali dengan huruf kapital. Kalau bentuk kalimat, awalnya saja yang dikapitalkan. Bentuk tema. Misalnya gini, contoh halnya permohonan peminjaman barang. Ini bentuk kalimat ini. Kalau nomor 2 ini bentuknya permohonan peminjaman barang, tapi bentuk tema. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Tapi jangan di bold ya, ini saya hanya mempertegas saja. Nah, ini kesalahan yang saya maksudkan. Usahakan taat asas. Jika nomor tidak disingkat, maka lampiran juga jangan disingkat. Begitupun sebaliknya. Pada penulisan lampiran, maka sebaiknya jangan menggunakan angka, tetapi huruf. Jadi saya perkuat memang dari pernyataan sebelumnya dengan contoh yang teman-teman dapatkan. Untuk hal, sebaiknya tidak usah ditebalkan atau di bold, kayak gitu. Cukup huruf awal kata saja dikapitalkan, setelahnya huruf kecil. Baik, ada lagi yang paling penting juga, alamat surat. Minta tolong kalau Anda menulis surat, ini penting. Kalau Anda menggunakan kata Bapak, jangan lagi ada gelar di belakangnya. Saya ulang ya. Ketika Anda menggunakan kata Bapak, misalnya Bapak Muhammad Saleh, SPDI kalau tidak salah ya, baru MSI. Jadi kalau Anda menggunakan Bapak, kemudian ada gelar di belakangnya, maka itu keliru, pemborosan namanya. Mengapa? Karena substansi Bapak itu sudah merepresentasi bentuk penghormatan. Saya ulang. Kalau Anda menggunakan kata Bapak, jangan pernah menggunakan kata gelar itu tadi. Tapi kalau Anda menggunakan gelar, jangan gunakan kata Bapak. Kalau misalnya Muhammad Saleh MSOS misalnya, ini contoh. Itu benar. Tapi kalau saya bilang Bapak Muhammad Saleh MSOS, nah itu tidak tepat itu. Jadi itu penjelasannya. Kalau mau pakai Bapak, hilangkan MSOS, kalau mau pakai MSOS, hilangkan Bapak, dan seterusnya. Alamat yang ditulis di sebelah kanan atas, di bawah tanggal surat ya. Alamat yang ditulis di sebelah kiri atas, nah ini versi saja. Penulisan dan penerimaan harus cermat dan lengkap, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nama diri, nama diri penerima surat diawali huruf kapital menggunakan ya ini hampir sama tadi. Kebanyakan yang saya dapat masih menggunakan kepada yang terhormat. Tapi kalau sekali lagi di bawah kementerian Anda menggunakan kepada yang terhormat, silakan gunakan. Tapi logikanya kata kepada dengan yang merupakan 2 kata penghubung, jadi tidak digunakan.
sebenarnya satu saja yang Anda gunakan. Apakah Anda memilih kata kepada atau yang terhormat? Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh, ataukah kepada Bapak Muhammad Saleh? Jadi dalam bahasan itu pemborosan dia. Kemudian yang terhormat, kalau Anda singkat, saran saya YTH-nya huruf Y-nya saja yang kapital. Yang saya bilang tadi, kata sapaan seperti ibu, bapak, saudara digunakan pada alamat surat sebelum nama penerima surat. Jika akan menggunakan kata bapak atau ibu, harap ditulis penuh tanpa singkatan, karena ada biasa itu, nah singkat Ki, BPK, titik. Langsung saja, bapak. Jika nama orang yang dituju bergelar, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Penggunaan kata di tempat, ini lagi. Teman-teman yang terhormat Bapak Muhammad Saleh di tempat. Kalau bisa, haram hukumnya lagi menggunakan kata tempat di sebuah penulisan surat. Mengapa? Karena orang yang mengantar surat nanti pusing. Makanya nanti kalau teman-teman bisa, nanti ada bentuk teknisnya. Ini. Yang kami hormati Kandani Karman di Makassar. Yang kami hormati cukup kata awal saja. Dikapitalkan. Yang kami hormati, saya sarankan menggunakan seperti poin 2 tadi. Yang terhormat bisa disingkat menjadi YTH. Sebaiknya dispesifikkan nama atau jabatan. Dipilih salah satu di antaranya. Kata di tidak digunakan lagi. Kalau Anda menjelaskan tadi yang saya bilang, yang terhormat Bapak Muhammad Saleh, misalnya Rektor STAI DDI Makassar, itu sudah jelas itu. Karena sudah ada gelarnya, dan orang yang mengantar surat, pasti, di STAI DDI ini tempatnya. Kemudian Makassar. Misalnya saya mengundang orang di Universitas Negeri Makassar, kemudian di bawah tetap harus menulis Makassar sebagai bentuk alamat. Kenapa double? Jawabannya sederhana, kalau konsep yang di atas itu nama instansi, kalau di bawah itu nama kota. Jadi bedakan nama kota dengan nama instansi. Ini contoh kalau mau mengundang satu orang. Yang terhormat Ivan Lanin, ini dengan gelarnya ini. Dia jelaskan tentang posisinya posisinya di mana, jadi lebih mudah dia. Kalau Anda mengundang lebih satu orang, misalnya sampai 4 orang, langsung saja sekretaris jurusan dan seterusnya dia sebut. Kalau misalnya saya mau mengundang 30 orang, saya sarankan lampirkan saja, buat saja lampiran yang diundang, kemudian spesifikkan alamatnya, supaya sekali lagi orang yang mengantarkan surat itu mudah mengunjungi tempat Anda. Nah, penulisan salam itu bermacam-macam. Kalau Anda menemukan, kenapa ini tidak ada assalamualaikumnya, yang ada cuma dengan hormat, baru koma, sekadar info, model salam itu bermacam-macam. Dan salam jangan berlebihan, assalamualaikum dengan hormat dan seterusnya, itu sudah double itu. Jadi ada beberapa contoh model salam. Ini teman-teman bisa lihat. Ada hormat kami. Ini salam penutup ini ya. Ada salam pembuka yang bersifat khusus seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka, merdeka, dengan hormat, dan seterusnya. Kemudian isi surat. Untuk isi surat, secara garis besar isi surat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Saya langsung perlihatkan saja contoh ya, supaya teman-teman bisa mengetahui. Ini ada yang karena saya pernah bawa materi di HMI, jadi saya jelaskan dengan versi HMI. Ini versi jurusan Bahasa Indonesia, versi Balai Bahasa, dan ada versi Badan Pengembangan. Ini yang teman-teman saya sarankan, model surat modern itu tidak menggunakan lagi pengantar seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan seterusnya. Langsung saja masuk pada inti apa model isi surat kita. Cuma jangan juga seperti ini langsung masuk. Saya biasa bilang sama teman-teman bahwa kalau bisa, misalnya Anda ingin, saya pakai analogi orang mau melakukan pelamaran. Kalau Anda pergi melamar anaknya orang, jangan langsung bilang, Om, saya mau lamar anak, tak. Tapi bagus mungkin kau beri pengantar di saat kau ingin pergi melamar anak orang.
Misalnya, di depan rumah tak banyak saya lihat itu rumput yang tumbuh. Alangkah bagusnya mungkin ada anak laki-laki yang siap mengerjakan itu. Nah, itu penggambaran. Jadi tujuanmu mengadakan pelamaran itu harus kau jelaskan. Berikan dulu pengantar di situ. Tapi yang kayak begini enggak usah. Kemudian sehubungan dengan diadakannya, syarat saya jangan lagi bahas sehubungan. Jadi jangan langsung masuk. Jelaskan dulu apa tujuan kegiatanmu. Baru masuk yang di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa sebaiknya W saja baru W titik. Kenapa? Supaya kita tidak nanggung untuk mengucapkan bentuk salam itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di kesalahan kekeliruan penulisan nanti dijelaskan yang mana benar SWT atau meridai atau kenapa di begini dan seterusnya, salawat, sulbah dan seterusnya. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Tolong diperhatikan, sehubungan dengan diadakannya, jadi hilangkan katanya. Sekali lagi dalam surat, jangan ada katanya. Mengapa? Karena kita berbicara orang ketiga tunggal, berarti di luar dari substansi surat. Jadi sehubungan akan diadakan sekolah konstitusi, misalnya oleh Himpunan Mahasiswa Islam, Badan Koordinasi, Nah, dalam penulisan surat juga diadakan pada, jangan pakai koma, jangan juga pakai tanda titik 2, kecuali aturan kementerian begitu. Kalau tidak, saran saya tidak usah ada tanda baca. Mengapa? Karena di bawah ini, itu kelanjutan. Makanya jangan di huruf kapitalkan ini hari, waktu, mestinya pukul di sini ya. Kalau Kementerian Agama kayaknya pakai waktu dia. Kemudian tempat, ini harus huruf kecil. Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Karena sekali lagi, dia merupakan kelanjutan dari kalimat di sini. Mengapa diturunkan? Supaya itu yang saya bilang tadi, estetikanya ada. Salah satu bagian dari estetika ini, dia diluruskan. Jadi ini yang saya bilang tadi, kalau teman-teman memakai contoh, kemudian kalau menjelaskan sampai dengan, Anda gunakan bukan tanda hubung, tapi namanya tanda pisah yang memanjang garis begini. Sekali lagi, pengganti S.D. itu adalah garis memanjang ini, namanya tanda pisah. Kalau di Word itu Anda membuat 2 kali tanda tanda hubung, baru bikin kata dan kemudian Anda bentuk spasi, dengan sendirinya itu akan memanjang. Nah, ini yang saya bilang tadi, 15.30 sampai 21.00. Ada yang bertanya, mengapa tidak ada lagi kata witah atau WIB? Itu kan pertanyaannya. Karena sekali lagi ada yang menggunakan witah, ada yang tidak. Untuk yang ini kan versi badan pengembangan, jadi dia konsisten. Mengapa dia tidak menggunakan? Karena di atas KOP sudah menjelaskan bahwa acara ini diadakan di Makassar, berarti versi Makassar yang kita gunakan. Berarti zona yang masih zona sama, itu otomatis tidak digunakan lagi. Kecuali Anda mengundang secara keseluruhan, dalam hal ini konteksnya keindonesiaan, maka mau tidak mau, saran saya ya pakai misalnya WIB atau WITA dan seterusnya. Ini yang saya bilang tadi, hari, nah ini dia tidak menggunakan lagi titik 2. Karena sekali lagi merupakan kelanjutan. Huruf kecil, hari, koma, tanggal. Kalau yang ini, dia pakai hari garis miring tanggal, tapi di sebelah sini dia pakaikan koma. Nah, itu yang keliru itu. Kalau Anda pakai garis miring, saran saya di sebelah garis miring. Kalau di sini koma, maka di sini juga koma. Begitu. Ini contoh sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT meridai segala aktivitas. Jadi kata ridha ya. Ini saya pakai versinya mereka saja. Model gaya selingkuhnya mereka. Jadi kalau versi KBBI bukan salawat atau salawat, tapi selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. SAW penulisannya begini, para sahabat dan seterusnya. Mestinya dijelaskan dulu. Misalnya kalau Ikatan Alumni Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar akan mengadakan pelatihan korespondensi, misalnya begitu. Berhubungan dengan hal tersebut, maka kami bermohon kepada Kakanda agar bersedia membawakan materi pedoman kesekretariatan, misalnya atau pelatihan ini, yang insya Allah diadakan pada. Nah ini yang saya maksudkan tadi, hari, koma, tanggal dan seterusnya. Atas perhatian dan kesediaan Kakanda diucapkan terima kasih. Nggak usah lagi demikian surat ini, ini memanjang sekali bahasanya.
berbelit-belit. Jadi surat itu memang singkat, padat, dan jelas. Nama pengirim. Nah, ini yang saya maksudkan juga. Teman-teman, nama pengirim surat itu ditulis di bawah tanda tangan atau di bawah. Jadi kalau ada yang mau menggunakan misalnya misalnya di Syahrial Syah, kemudian ketua umum, boleh. Kalau di atas misalnya ketua umum baru koma, boleh. Kalau ada misalnya NIP-nya atau apa gitu. Nah, ini salah satu bagian dari contoh. Ini benar semua. Jadi kalau Anda pakaikan jabatannya, maka pakaikan koma sebelum tempat tanda tangan itu. Setelah jabatan harus diikuti tanda koma, penulisan nama tidak perlu bergaris bawah. Ini yang paling banyak keliru dalam menulis. Untuk NIP, NIM, NIS, dan sebagainya, tidak usah lagi ada tanda titik. Kita tahu bahwa itu adalah akronim. Jadi ditulis tanpa tanda baca. Biasa ada orang itu menulis NIP, baru nakasihkan titik. Ini banyak di instansi nih. Saran saya jangan, tidak usah. Karena berdasarkan PUEB, penulisan NIP yang tepat adalah tanpa tanda baca. Utamanya titik. Nah, untuk tembusan, kalau Anda membuat surat, jadi kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital, tembusan, diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor tadi, nomor lampiran dan seterusnya. Kemudian tulisan tembusan diikuti tanda titik 2 tanpa digarisbawahi. Masih banyak orang, institusi yang menggunakan. Tapi kalau sekali lagi, kalau di bawah kementerian seperti itu, kita tidak akan ganggu gugat. Tapi kalau berbicara ideal, seperti ini. Kalau cuma satu yang ditembuskan, cukup seperti ini, tidak ada angka. Tapi kalau tembusannya sudah lebih dari satu, maka saran saya silakan Anda buatkan poin-poinnya atau angka-angkanya. Kayak gini dia. Perhatikan hal-hal berikut. Jika pihak yang diberi tembusan lebih dari satu, diberi nomor urut, seperti yang saya gambarkan tadi, dalam tembusan, ada yang biasa menggunakan tembusan yang terhormat. Tidak usah lagi yang terhormat, karena sudah memberikan penggambaran dari atas tadi. Di belakang nama yang diberi tembusan tidak perlu ungkapan untuk perhatian. Jadi langsung saja, tembusan, dan seterusnya. Tidak usah lagi disebut bilang arsip, atau pertanggal, atau pertinggal, kayak gitu. Ini contoh model surat. Kita masuk pada kekeliruan penulisan. Saya agak cepat ini ya, supaya lebih banyak diskusi kita. Hindari kritik ya, varian pronomina persona yang saya bilang tadi. Atas kesediaannya. Nya itu orang ketiga tunggal, jadi jangan disebutnya lagi. Langsung saja masuk pada orang tersebut. Untuk padanan, kalau teman-teman biasa menggunakan email, biasakan menggunakan bahasa Indonesia. Ada surel, ada fax, faksimile, bukan faksimile ya. Website kita bisa menggunakan istilah laman. Kehadirat itu dipisah ya, ke dengan hadirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebaiknya Allah SWT, S-nya yang kapital, WT-nya kecil baru titik. Muhammad SAW, SAW-nya yang kecil semua. Sama dengan penulisan alaihi salam, kecil semua dia. Nah, ini yang saya bilang tadi. 15:30 sampai 18 ini sebenarnya bukan tanda sampai ini. Kalau yang sampai itu yang memanjang garisnya. Wita sebaiknya witanya yang kapital semua. Ini versi KBBI. Tidak. Salawat, penulisan yang tepat di KBBI itu selawat. Kemudian insya Allah, nah ini yang menjadi keributan. Saya menggunakan versi KBBI teman-teman. Insya Allah itu digabung. Jadi A-nya di sini huruf kecil. Mungkin ada yang bertanya, ini bahaya nih, ini menyesatkan. Saya sekali lagi dalam konteks bahasa Indonesia, dia tidak digunakan sama dengan penulisan Masya Allah. Masya Allah itu digabung semua, kemudian sama Bismillah, dan seterusnya. Nah, kita nanti sudah mendekati Hari Raya, atau kita kenal dengan Idul Adha. Kalau ada penulisan seperti ini, Selamat Hari Raya Idul Adha, sebaiknya langsung saja Selamat Idul Adha. Mengapa? Karena Idul Adha sudah menjelaskan kata Hari Raya. Saya ulang, Idul Adha penulisannya yang tepat begini ya, digabung juga
karena idul itu tidak bisa, kata idul itu tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia digabung menjadi satu kesatuan. Saya ulang, ketika Anda menulis Selamat Hari Raya Idul Adha, itu keliru. Karena mengapa? Anda sudah 2 kali menyebut kata hari raya. Idul Adha itu hari raya. Ramadan pun, kalau versi bahasa Indonesia, dia tidak menggunakan lagi huruf H. Mungkin ada yang bertanya, mengapa demikian? Karena kita di bahasa Indonesia tidak mengenal rangka konsonan itu. Kemudian huruf DH maksud saya. Yang kita kenal cuma SY dengan KH. Kemudian ada yang biasa membuat seperti ini, konferensi atau milad ke, baru dia pakaikan angka Romawi. Saran saya, kalau Anda menggunakan angka Romawi, tidak usah ke. Begitu. Tapi kalau Anda menulis angka Arab, angka yang biasa kita gunakan itu 3 dengan 0, maka pakaikan ke. Kayak gitu dia. Jadi kalau Anda menggunakan angka Romawi, sebaiknya tidak ada lagi ke. Kayak gitu dia. Sulsel bar sebaiknya sulsel bar. Materai, nah ini yang banyak keliru di sini. Masih banyak yang sering menggunakan materai. Padahal yang benar adalah meterai. Ada yang biasa juga menggunakan dirgahayu. Nanti ini kan kalau tidak salah yang ke-76. Penulisan ke-76 tidak usah lagi untuk dirgahayu. Beda kalau selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun baru kita menggunakan ke-76. Apa perbedaannya? Kalau dirgahayu itu menjelaskan umur panjang. Kan tidak logis kalau umur panjang baru ke-76 lagi. Kalau selamat ulang tahun RI ke-76 sudah benar atau tidak benar? Yang benar adalah sebaiknya selamat ulang tahun ke-76 RI. Mengapa 76 harus diantara ulang tahun dengan RI? Karena kalau kalimat seperti ini ke-76 yang terakhir berarti RI ada yang ke RI ada banyak. Ini sudah memasuki RI ke-76. Nah, makanya ulang tahun ke-76-nya dulu baru yang di-7. Masih banyak juga pemerintah kita menggunakan istilah himbauan. Padahal yang benar adalah himbauan. Yang paling parah juga kata terima kasih. Terima kasih itu dipisah, sebaiknya terima kasih. Nah, terakhir ini yang penting, jomblo sebaiknya jomblo, namun lebih baik kalau sudah menikah. Demikian, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Sampai sini saya kembalikan pada teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan penjelasan tadi. Kalau terlalu cepat, kira-kira bagian mana yang menurut teman-teman yang perlu dijelaskan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada yang berkomentar. Itulah tadi penjelasan dari Kanda Karman. Mungkin ada beberapa teman yang ingin bertanya, tolong angkat tangan. Pertanyaannya seputar ini ya, persyaratan yang tadi. Ada yang katakan? Kita mau bertanya. Yang mau bertanya? Hai. Anita Yulianti. Iya. Silakan. Ya, silakan Ibu Anita. Anita Yulianti, SMP terima Negeri kasih. 76. Hai, Pak. Kaitan dengan contoh, kaitan dengan yang benar. Bagaimana usaha yang benar bisa Tunggu sebentar Bu, tunggu sebentar. Semua dulu baru diaktifkan. Halo Ibu Anita. Kurang jelas. Iya. Jelas. Oke, silakan. Mungkin bisa surat undangan akikah atau surat akikah. Di sini terpantul.
Di situ terpantau tidak? Coba dijauhkan dulu teman-teman yang apa? Yang aktif mic-nya dulu dimatikan. Bisa diulangi Bu Anita? Bisa diberikan contoh. Bisa diberikan contoh cara membuat isi surat undangan pernikahan. Oh, mana Kanda Karman? Jelas? Contoh surat pernikahan. Halo Kak Arman. Kak Arman. Tapi pemateri. Dilanjut saja. Tampung saja dulu pertanyaannya. Benar yang lain angkat tangan dulu. Kalau bisa pertanyaan dulu seputar surat menyurat ya. Tolong kirim file present. Insya Allah. Masih ada? Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Zahra Sahifa Oh iya. di kolom chat. Ya. Bacakan. Silakan dibacakan. Menggunakan kata Bapak setelah nama, tidak lagi menyebutkan titel. Pertanyaannya, apakah aturan penulisan ini berlaku juga dalam pengucapan saat acara resmi, misal menjadi MC atau moderator? Begitu, Kak. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya. Termimang ya? Skip. Ya, dokter Mimang ya. Skip. Silakan Dok. Komentar Jini. Terima kasih banyak Bang Karman, materinya menarik sekali. Banyak sekali jadinya tambahan pengetahuan karena kami juga di sini sering bersurat. Dan ini ada satu yang ini tadi saya tandai yang selama ini saya salah selalu saya tulis silahkan. Ternyata silakan di. Silakan tanpa H. Kan saya ini kota mitos statusku suka di share orang izin share saya silahkan banyak sekali kesalahanku ini Pak. Betul. Mohon maaf, tapi sekarang sudah diperbaiki, jadi terima kasih banyak ilmunya. Ya, silakan. Terima kasih banyak ilmunya, saudara. Sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Dokter Mimang. Ada lagi pertanyaan Kak di kolom chat terkait dengan penulisan hari, waktu, tempat. Apakah harus rata kiri atau tengah? Mungkin itu dulu Kak. Ya. Ada Latifah. Oh ya, Kanda Latifah. Ayunda. Kak Karman, itu hari saya bikin surat, katanya saya bikin pakai Bulgari SP yang cetak apa sih namanya itu yang bold, bukan Times New Roman. Ya. Itu katanya nggak boleh ya, harus Times New Roman ya. Oh, persoalan font ya? Ya, fontnya, benar. Oke, nanti dijelaskan. Harus saya kasih estetik sedikit, katanya nggak boleh. Sip. Itu sudah fix itu bagaimana? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Siapa bilang dari vaksin, Jako? Mungkin itu dulu, Kak. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih kawan-kawan panitia. Ini menarik pertanyaan. Sebenarnya memang kita perlu ada sesi khusus. Saya mau menjawab dulu pertanyaan Ayunda Mimang. Saya tidak tahu kenapa saya jarang memanggil beliau sebagai dokter, karena mungkin terbawa dengan kebiasaan pergi main catur. Biasa kalau waktu istirahat itu memang paling sering itu teriak dari atas, pergi main catur. Dan sekarang teman main catur saya sekarang sudah menjadi seorang dokter, luar biasa. Saya kembali berkaitan pertanyaan tentang silakan. Memang kita butuh forum khusus untuk membahas berkaitan kekeliruan-kekeliruan penulisan. Jadi banyak sekali sebenarnya diksi atau kata yang sering kita gunakan namun itu keliru. Misalnya kalau ada
ini saya mau mengatakan pada teman-teman, mulai dari sekarang, ayo bantu kami orang bahasa Indonesia untuk memperkenalkan, menguatkan posisi bahasa Indonesia. Misalnya gini, jam berapa sekarang? Biasakanlah kalau kita sekarang gunakan, pukul berapa sekarang? Karena jam itu menunjukkan benda, jam itu menunjukkan durasi. Jadi misalnya jam ketiga mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Makanya itu yang dibilang tadi hasil penelitian, sempat saya cuma sepintas saja, bahwa ternyata status sosial seseorang itu diukur dari segi, kalau versi orang bahasa ya bahasanya. Kalau Anda sering lebih menggunakan kata jam, ya bagi Anu masih belum kuat katanya. Nah, banyak himbauan, silakan. Jadi penulisan kata silakan, mulai dari sekarang kita menggunakan silakan ya, tanpa huruf H. Ya, siap. Seperti yang tadi, kemudian apa lagi yang sering keliru dalam penulisan teman-teman. Ya hal paling fundamental dan sering saya dapat adalah itu tadi, durasi yang digunakan misalnya sampai dengan, teman-teman hanya menggunakan tanda hubung. Sekali lagi, mulai dari sekarang kita biasakan menggunakan, misalnya Jakarta sampai Makassar. Jadi yang digunakan itu tanda pisah, bukan tanda hubung. Kemudian pertanyaan dari Kakanda, siapa tadi ini? Anita Yulianti ya? Contoh undangan pernikahan dari contoh surat yang dilihat tadi. Sebenarnya kalau untuk model undangan itu kan bersifat pribadi, jadi mungkin kita tidak terlalu, tapi kalau kita mau menyebut resmi, saran saya seperti yang saya gambarkan tadi, ada beberapa kata yang misalnya yang terhormat, berkaitan juga pertanyaan teman siapa tadi, penulisan hari, waktu, tempat. Kalau Anda mau tertib yang saya maksudkan adalah mengikuti aturan main boleh. Tapi sekali lagi tidak ada aturan baku untuk model undangan, karena yang keluarkan kan juga bukan instansi. Yang keluarkan adalah orang yang menikah itu, yang mau menikah maksud saya. Jadi undangannya, ya kalau mau tertib, seperti yang saya gambarkan tadi, misalnya atas ke dengan hadirat. Jadi ke dengan hadirat itu jangan digabung. Biasanya banyak orang yang menggabungnya. Jadi kalau model undangan seperti itu, sebaiknya Anda punya institusi tersendiri. Kalau Anda mau rata, kan kebanyakan yang hadir dalam model surat undangan itu adalah rata tengah. Nah itu bisa kita gunakan. Kemudian ada pertanyaan, ini dari siapa? Siapa tadi ini? Yang berkaitan dengan menjadi MC atau Master of Ceremony. Saran saya, biasakan, jadi bahasa tulis yang Anda ucapkan, bukan bahasa lisan. Jadi kalau Anda bilang, yang terhormat Bapak ini, dan kalau saya, tidak usah mengucapkan Bapaknya kalau Anda mau menggunakan gelarnya. Yang terhormat Muhammad Saleh, M.Sos, kayak gitu. Jadi, atau yang terhormat Bapak Muhammad Saleh. Jadi gelar itu tidak digunakan, karena itu pemborosan. Sama bilang, yang terhormat para hadirin sekalian, kalau Anda sudah menggunakan kata para, kemudian Anda lagi menggunakan sekalian, itu pemborosan. Jadi dalam berbahasa pun Anda itu akan dinilai. Jadi jangan ada pemborosan di situ. Ada ambigu. Sama dengan bilang, apalagi kata-kata yang biasa digunakan, sama kalau mahasiswa aksi, kawan-kawan sekalian, Anda sudah menyebut kawan-kawan, Anda menyebut lagi sekalian, itu pemborosan juga. Jadi perhatikan itu, makanya saya menyebut tadi, baik teman sekalian, nah itu merupakan bagian dari ciri penggunaan diksi yang sebaiknya. Kemudian ada pertanyaan lagi, penulisan hari, waktu, tempat, bisakah di tengah? Pada hakikatnya, kalau Anda di bawah kementerian, ikuti di bawah kementerian Anda. Tapi kalau ada yang mau ambil posisi di tengah, agak masuk lagi ke dalam, itu boleh. Ini persoalan estetika saja. Kalau Anda di bawah organisasi, ya itu silakan, tidak ada halangan. Nah, pertanyaan dari Kanda Ayunda Latifah, model font. Kalau Anda dalam sebuah institusi ataukah organisasi, saran saya ikuti konstitusi Anda.
Jadi biasanya ada pedoman organisasi yang dibuat oleh organisasi tersebut. Misalnya, model font yang digunakan adalah font Calibri misalnya. Maka font Calibri yang kita gunakan, jangan gunakan Times New Roman. Karena kapan Anda menggunakan Times New Roman, maka itu bukan suratnya organisasi Anda. Dan ketika itu ada orang yang membuat surat misalnya di luar, dan kemudian dia menggunakan Times New Roman dengan sama persis dengan organisasi Anda, maka pada saat itu juga kita bisa melakukan kecurigaan, ini bukan surat kami. Mengapa? Karena model fontnya itu sudah berbeda. Begitu. Jadi kalau saya lihat saja berdasarkan pedoman Anda, atau dengan istilah gaya selingkung Anda di organisasi itu, kalau belum ada aturan, ya. Tapi kalau aturannya bahwa Anda harus menggunakan Times New Roman berdasarkan pedoman organisasi, maka sebaiknya gunakan berdasarkan pedoman organisasi Anda. Kurang lebih seperti itu untuk pedomannya. Ya, silakan. Atau ada yang mau menawarkan, kirim ke grup saja model undangan yang mau dianalisis, boleh. Bisa bertanya, Kak? Ya, silakan. Ada Pak Triandi. Saya pernah membuat surat, terus undangan pelantikan. Terus dalam undangan pelantikan itu ada di sisi dress code. Oke. Pada saat saya buat, saya masukkan dress code itu di bawah waktu dan tempat. Iya. Direvisi, dijadikan catatan kaki. Bagaimana menurut Kak? Itu yang saya bilang tadi, bergantung konvensi dari sebuah institusi. Kalau institusi itu menganggap bahwa aturan bakunya hanya sampai pada tempat, tidak boleh ada lagi embel-embel di bawahnya, dan itu semacam NB, notabene misalnya, atau apalah namanya, itu yang saya bilang tadi. Kebanyakan yang saya dapat memang di bawah model undangan resmi yang kemudian yang saya dapatkan. Tapi kalau misalnya Anda menyimpannya di situ dan tidak ada aturan bakunya, boleh dengan asumsi bahwa supaya orang bisa langsung fokus ke situ. Begitu dia. Itu masalahnya, Kak. Pada saat setelah direvisi, saya jadikan NB dan peserta yang hadir itu ada yang miss. Ada yang tidak menggunakan dress code itu. Oh, gitu ya. Iya. Sip, karena kan NB nggak besar kelihatannya, tapi sebenarnya itu tujuannya. Ada maksud di situ. Sip. Oke. Jadi kalau saya biasanya begitu. Apa yang saya dapat kebanyakan, jadi itu kan penambahan saja. Jadi ada hal-hal yang merupakan penciri dari sebuah institusi. Penulisan hari, waktu, tempat harus rata kiri atau tengah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bergantung, kalau sudah aturan bakunya atau di bawah kementerian Anda harus rata kiri, ambil rata kiri. Tapi kalau misalnya dibebaskan institusi Anda, ya sudah. Anda bisa ambil tengah, ataukah kalau perlu tidak ada rata kiri maupun rata kanan, sambung saja. Bisa, tapi enggak, kurang estetis sih kalau saya. Iya, yang lain. Kalau tidak, saya juga mau menjemput dulu sang istri. Ya. Silakan. Yang lain. Mungkin masih ada yang ditanyakan kakak-kakak sekalian. Kalsum. Iya, Kalsum. Ya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kita kayak jadi MC begitu, terus kita sebut jabatannya bukan namanya, misalkan kayak Bapak dosen atau Bapak rektor atau Bapak kepala sekolah, itu benar enggak? Iya. Sebaiknya sebut dulu namanya. Ada yang menganggap bahwa kalau kita menyebut jabatannya, ada yang sampai menerjemahkan salah. Kalau begitu yang dimaksud adalah salah satu dari orang tuanya kalau disebut katanya jabatannya. Makanya yang terhormat, misalnya Bapak Muhammad Saleh, rektor misalnya, atau kepala STAI DDI Makassar, misalnya gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau langsung jabatan, jangan. Saran saya, itulah gunanya atau fungsinya seorang protokol memahami atau mengetahui nama lengkap dari siapa yang kita undang.
yang mau diberikan penghormatan. Oh, wakil ketua 2 tahu. Sorry. Ya, wakil ketua 2. Jadi yang terhormat Muhammad Saleh M.Sos misalnya tuh, wakil ketua 2 STAI DDI Makassar. Itu contoh. Itu boleh. Tapi kalau Anda bilang yang terhormat Bapak wakil ketua 2, berarti bukan si Muhammad Salehnya yang Anda maksud, tapi ayahnya. Ada yang bilang begitu. Ya, silakan. Yang lain. Pokoknya bicara lepas saja dalam diskusi kita, langsung saja. Masih ada satu pertanyaanku, Biar Pak. 10. Silakan. Pertanyaanku cetek sekali ya, di mana itu dipakai tanda hubung? Oh, tanda hubung itu garis yang pendek itu. Kalau di dia itu Underscore, di dia atasnya underscore. ya, ada juga Setelah nomor underscore 10. yang di sampingnya itu bespec ada sama dengan tambah garis hubung namanya, tanda hubung namanya itu. Ada tuh yang panjang. Kalau Pak. yang panjang tanda pisah, 2 kali kita pakai tanda hubung. Oh, I see. Baru bikinkan kata dan kemudian ini. Sip, yang lain lagi? Kak Karman, Terima Ya. kasih. ajari Kak Dul bikin MOU. Jangan di forum ini. Itu ada materi khususnya juga. Ini kita bahas surat dinas, ada yang bertanya, MC lah. Kita fokus ke surat dinas. Kalau MOU, kemudian kontrak apa lagi namanya, kontrak kerja dan sebagainya, nanti ada forum khususnya. Ya, Ya. maaf. Ya, enggak apa-apa. Karena dia bagian memang sebenarnya menyurat juga. Di LP3I itu saya pernah mengajar mata kuliah korespondensi ini, dan itu 1 semester. Anda bisa bayangkan, 1 semester itu terus yang diajar. Jadi kelas yang paling saya suka itu kelas sekretaris, karena saya yang paling gagah di situ. LP3I depannya Unismu. Banyak kacang. Ya, silakan yang lain. Kalau tidak, kita nanti, saya berharap teman-teman, kita praktik ya. Setelah dari praktik ini, jangan dulu tinggalkan forum. Anda membuat, jadi setelah Anda membuat surat, Anda kirim. Karena itu syarat untuk mengisi presensi kita. Ada nanti presensi itu daftar hadir, kehadiran. Jadi isinya itu, ini sudah dikirim oleh teman panitia. Sebagai tanda bahwa Anda sudah mengerjakan. Kalau Anda sudah mengerjakan, silakan Anda kirim. Jadi kalau Anda sudah kirim, itu sebagai tanda bahwa Anda berhak mendapatkan sertifikatnya. Demikian. Kale mungkin mau bertanya. Bertanya di grup Ya. saja. Sudah mirip pekerti nih kayaknya ini. Kalau kirim tugas dulu baru ada sertifikatnya. Belajar dari situ toh. Diselesaikan dia jadi ya. Kalau sudah tidak ada, kita teman-teman tidak usah keluar dari grup, dan kemudian kalau ada misalnya dalam penulisan ada lagi yang tidak diketahui, silakan ditanyakan. Jadi kata kuncinya itu ada pada KOP. Tidak boleh ada yang disingkat, huruf kapital semua nama organisasi, instansi, dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya jalan, jangan ada yang disingkat juga. Itu huruf J-nya saja yang kapital. Ada versi perkat, kapital semua lagi di bawahnya. Demikian, Kanda dan Ayunda. Mungkin begini, ini kan kita membahas masalah persyaratan tentang organisasi. Gimana kalau kita bukan instansi, tapi dia di luar instansi itu, misalnya BUMN dan sebagainya, kan model kopnya dia berbeda. Ada yang pakai rata kiri saja dengan logo saja atau bagaimana? Atau surat perusahaan lah. Apakah dia harus ikut tetap ikut dengan namanya? Lain itu. Pokoknya kalau kita yang menyurat, versi kita, bukan versinya yang di luar. Gitu dia. Hati-hati, Ki, ketuaku. Oh. Selamat, Ki. Lari itu kayaknya itu lagi. Demikian.
Assalamualaikum Silakan Kak. teman-teman membuat surat. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Jadi begini Kak, tadi ada Siapa nih? Ayub ya? Ayub Pak. Ya, silakan. Itu biasa kan untuk mengawali sebuah kata surat, misalnya kata sehubungan, ya, atau berdasarkan undangan nomor segini. Itu ada aturannya untuk mengawali surat seperti itu Kak? Sebenarnya kalau aturan untuk mengawali itu ada beberapa diksi atau pilihan kata yang kita bisa gunakan berkaitan dengan boleh. Ada beberapa contoh tadi yang saya agak cepat tadi karena menganggap bahwa sabar ya, saya screen dulu. Saya share screen. Ini dia, ada beberapa contoh. Pertanyaan sudah, ini teman-teman bisa lihat. Ada kami ingin memberitahukan salah satu kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa bisa disebut. Ini yang kalau misalnya ada surat dan kemudian kita mau sampaikan mengenai itu, sampaikan nomornya. Sesuai dengan permintaan saudara dalam surat tanggal 2 April, nomornya kita sampaikan bersamaan ini kami kirimkan satu berkas surat perjanjian kerja misalnya. Surat Anda telah kami terima sehubungan dengan itu, jadi berikan dulu pengantar, jangan langsung sehubungan. Kayak gitu dia. Iya. Oke. Satu lagi Kak, mungkin Ya, bisa penasaran dengan suratnya UI yang salah itu mungkin bisa dibahas Kak. Oh begitu. Dan Pak. Apanya yang salah? Kalau teman-teman mau lihat, ya silakan. Ini tadi yang saya bilang. Kalau gitu saya. Nah ini tadi yang tidak lurus, tidak estetis. Nah ini lampirannya. Ini kenapa dicoret? Karena memang tidak dibutuhkan ini. Tidak dibutuhkan. Ini semua, bahkan kalau saya sarankan sehubungan juga jangan terlalu ini. Nah, ini tidak kritik ini, nyanya. Foto itu yang tepat adalah foto. Ini bukan pada persoalan ejaan ya, dia mengkritiknya pada karena waktunya. Saya lebih senang menggunakan kata Ahad daripada Minggu. Karena saya konsisten saja, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kalian tidak libur. Nah, ini kaminya. Kerjasama, penulisan kerjasama itu spasi ya. Spasi, bukan dipisah. Kemudian yang Anda tuju misalnya saudara, S-nya kapital. Betul, kita gunakan, nah ini kalau mau lihat teman-teman lihat, sampaikan, ini ucapkan kan bentuk ini, penyampaian ini namanya. Kemudian official, nah ini dia mau pakai bahasa Inggris, tapi dia tidak miringkan. Kalau mau bahasa Indonesia resmi versinya. Nah ini yang saya bilang tadi, UI ini kan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti. Jadi otomatis harus gunakan huruf kecil dia. Hari pukul gini. Kemudian untuk menyampaikan dan seterusnya, ini masih salah ini. Nah, ini tadi yang saya bilang, demikian undangan ini kami sampaikan. Biar tidak Anda sampaikan sudah ditahu. Jadi langsung saja masuk. Kayak gitu dia. Apalagi hal-hal yang... Nah, ini tadi tembusannya. Saya bilang, kalau cuma satu yang Anda tembuskan, tidak usah pakai angka. Tapi kalau lebih dari satu, baru Anda gunakan angka. Gitu. Oke ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Irfan. Kak Idam. Iya. Ada lagi yang mau bertanya ya. Idam sama Kanda Irfan Mus ya, present. Sama ada pertanyaan juga di kolom chat Kak. Apa itu? Saya bacakan dulu ya sebelum Kanda Idam. Dari Ibu Nurjannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi di sini, saya lihat ada dua bentuk surat, yaitu bentuk kalimat dengan bentuk tema. Selain perbedaan dari bentuk tema di bold, di mana lagi letak perbedaan antara keduanya? Sama Kanda Idam ya, Kanda Idam dan Kanda Irfan Mus. Kami silakan juga. Ya, silakan Kanda Idam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin lebih
sharing Ji. Menarik sekali saya lihat materi yang dibawakan pagi ini. Pertama mungkin kalau di awal tadi kalau saya tidak salah ingat ada beberapa contoh surat yang disampaikan oleh Kanda Karman bahwa yang rata kiri itu lebih ke luar negeri ya, kalau tidak salah tadi. Kalau versi Indonesia itu dia ke agak ke kiri dan kanan ya kalau saya tidak salah lihat tadi. Ada beberapa. Nah itu rata-rata sih kalau saya lihat di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN itu dia ambil semua rata kiri. Betul. Nah jadi dia jadi pemahaman saya bahwa mereka mungkin mengadopsi persuratan model luar negeri. Betul. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua mengenai tata bahasa dan sistematika, estetika ini menarik sekali sebenarnya. Namun biasanya ketika si pembuat surat sudah membuat surat dengan sebegitu bagusnya dan sesuai kaidah, tapi ini bergantung juga kepada atasannya bahwa yang akan mendisposisi begitu. Jadi ini pemahaman ini biasa kadang-kadang juga biasanya ya tidak diketahui oleh atasan yang akan mendisposisi atau memparaf surat tersebut. Jadi kadang mungkin ya bisa saja yang di UI tadi itu, yang di UI tadi yang surat yang dicontohkan itu bisa saja koreksi-koreksinya itu luput dari atau tidak dipahami oleh si atasan itu. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Sip. Atasan ke Kanda Irfan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya tadi agak terlambat, jadi mungkin banyak materi yang terlewatkan, dan saya tidak gabung di grup, jadi saya kurang informasi ini. Mungkin ada yang lupa memasukkan saya di grup. Ya, ini cuma sekedar saran. Sebaiknya mungkin materi hari ini yang dibawakan oleh Kanda Karman alias Akar, ini bisa dibikinkan edisi. Jadi karena ini masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman senior-senior yang mungkin untuk kesempatan satu kali ini tidak bisa terjawab. Apalagi tadi dikatakan oleh Kanda Karman untuk mata kuliah ini saja 1 semester untuk dibahas. Jadi mungkin bisa dibuatkan edisi-edisi sehingga untuk persoalan administrasi ini itu tertib, gitu kan? Saya pikir Kanda Akar ini punya waktu luang untuk hal itu, gitu. Ya lanjut. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini juga sebenarnya agak ada sedikit kebingungan karena ya itu tadi betul yang dikatakan oleh Kakak Idam, kadang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dibuat dengan sesuai aturan, namun yang mendisposisi persuratan tersebut itu juga kurang paham. Nah ini yang perlu bagaimana ya, dicarikan solusi atau apa ya, sehingga atau seperti apa ya, apakah memang tidak ada edaran khusus tentang persuratan kepada instansi-instansi agar lebih memahami pada persoalan-persuratan ini. Apatah lagi tadi ada jenis persuratan yang memang turunan dari Kemenristek atau Kemendikbud itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi sekedar saran saja sih sebenarnya dari apa yang ingin saya bahasakan pada siang hari ini. Terima kasih waktunya Kanda Akar. Saya salut sekali nih, Kanda Akar, lama tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kanda Karman. Suaranya Pak Permil. Terima kasih
seluruh penanya berkaitan dengan surat kita hari ini. Berkaitan pertanyaan dari Nurjana, kalau tidak salah Nurjana ini teman kita dari Malang. Jadi pertanyaan beliau adalah, sebenarnya hanya saya yang menggunakan istilah bentuk kalimat lebih kepada hal. Hal itu ada yang menggunakan hal, ada yang menggunakan perihal. Sekali lagi berdasarkan institusi yang Anda atau gaya selingkung, aturan dan seterusnya. Kemudian pertanyaan saudara yang dimaksudkan tadi bol, sebenarnya dia tidak bentuk bol. Jangan dibolkan. Saran saya cukup kalau dia bentuk kalimat bagian awal saja. Kayak tadi itu permohonan peminjaman barang. P pertama saja yang dikapitalkan, sisanya di huruf kecilkan. Kalau dia bentuk tema, kan tema itu huruf awal setiap kata itu dikapitalkan, kecuali dia kata penghubung seperti di, yang, nah itu huruf kecil saja. Itu penjelasannya, perbedaan dari bentuk tema dengan kalimat. Kemudian pertanyaan dari siapa lagi ini? Kanda Idam. Begini. Kasus Anda sama dengan yang dialami oleh Desi Tuju atau Kanda Fatriandi. Kadang ada surat yang sudah dibuat kemudian ditolak lagi sama bos kita. Sekali lagi Anda harus, kalau Anda masih punya ruang untuk bertanya, maka saran saya bawa peraturan menteri itu. Bilang, Pak, ini yang saya jadikan referensi, takutnya tidak dipakai. Kemudian kalau ada yang dicoret misalnya dengan versinya dia, selama dia rasional dan berterima sesuai ejaan, tidak pemborosan dan seterusnya, berdasarkan logika yang berlaku, maka itu yang kita gunakan. Tapi kalau tidak, baru kita jelaskan. Bilang, Pak, kenapanya misalnya atas kehadirannya tidak digunakannya itu karena katanya orang ketiga tunggal, bukan orang yang dimaksudkan itu. Begitu cara menjelaskannya. Kalau saya sarankan, perlihatkan konstitusi itu dan seterusnya, tapi kalau dia tetap ngotot, baru Anda mengalah saja daripada tidak diterima-terima model surat Anda. Tapi kalau saya sarankan tetap berdialektika. Hal yang paling penting dalam hidup ini kan persoalan dialektika. Jangan terima mentah-mentah, bilang dia coret kemudian gini-gini. Bagusnya itu dipertanyakan, bilang boleh tahu Pak, supaya ini menjadi pelajaran buat saya. Itu yang biasa saya lakukan. Kemudian pertanyaan dari kalau ada yang bertanya lagi bilang, kok ambil referensi dari mana? Saya setelah mengikuti pelatihan korespondensi, langsung orang bahasa sendiri yang menjelaskan. Kemudian pertanyaan dari Kanda Irfan atau sarannya, boleh mungkin kita melanjutkan. Saya bilang kalau tempo hari, saya menjelaskan memang setiap judul materi itu dengan yang berbeda-beda. Pertama surat dinas, kemudian surat dinas itu terbagi-bagi lagi. Kalau model undangan bagaimana, kemudian kalau model MOU bagaimana, bahkan sampai proposal. Itu satu semester, tapi penjelasannya adalah saya dibayar oleh LP3I pada saat itu. Kan tidak mungkin pasti bicara bayaran kayak gitu, tah? Ya, maksud saya kalau teman-teman mau mengadakan diskusi yang berbeda, kalau kita mau bahas dengan materi yang berbeda, ayo mungkin di forum lain lagi lah. Bergantung kalau panitia misalnya mau adakan selanjutnya. Tapi kalau saya biasanya lebih kepada pembelajaran sama kalau teman-teman belajar, karena ada dokter Mimang di sini. Setahu saya, kalau Anda belajar bahasa Inggris, kalau Anda sudah menguasai simple present tense, pada rumus-rumus yang lain itu Anda akan Anda akan melakukan penelusuran atau menjelaskan tentang rumus-rumus yang lain itu lebih mudah. Mengapa? Karena Anda sudah menguasai satu rumus ini, tinggal Anda kembangkan. Sama dengan penulisan surat ini. Kalau Anda sudah memahami logika penulisan surat resmi ini, contohnya adalah surat undangan, maka pada aspek yang lain itu sangat mudah. Surat keputusan misalnya, Anda tinggal pelajari berdasarkan di bawah kementeriannya gitu. Kemudian teman-teman yang lain lagi berkaitan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Abang Bunga. Yo. Jadi begitu ya.
Kalau teman-teman mau lanjutkan seperti pertanyaan tadi Kanda Latifah tentang pembuatan MOU, kita bisa buatkan forum yang lain lagi. Tapi cukup ini dulu ya. Satu ini saja sudah pelan-pelan kita. Pelan tapi pasti. Semoga teman-teman bisa menyampaikan ke instansi masing-masing Berlanjut ya. Berlanjut ya. Siti Nurlia. Ya, makasih banyak Kak. Ini rekomendasi dari salah seorang peserta dan beberapa peserta sebenarnya. Katanya lanjut. Bergantung Kanda siapa? Kanda Abot dengan Kanda Dayat. Beliau yang sebagai tolongnya kegiatan ini. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman peserta yang ingin menyampaikan masukan ataupun pertanyaan, kami silahkan. Bentuk teknis Miki Dik. Langsung Miki buat surat-surat masing-masing. Oh, ini ada pertanyaan melalui chat pribadi saya. Bagaimana dengan mengetahui baru pakai koma? Ya, ini biasanya di instansi. Kalau pembagiannya begitu. Oh, ada yang saya lupa. Ini penguatan saja buat teman-teman. Ingat, untuk penempatan stempel itu bukan pada sekretaris, tapi pada ketua umum. Karena dia memiliki jabatan tertinggi. Jadi stempel itu kepada beliau, bukan pada sekretaris. Dan kan sekretaris yang mengeluarkan. Coba kita menyimak atau memperhatikan di beberapa sekolah. Yang mengeluarkan surat itu siapa? Tata usaha. Nomor surat siapa yang keluarkan? Tata usaha juga. Tapi yang tetap menandatangani surat itu adalah kepala sekolah itu sendiri. Saya dapat belakangan penjelasan dari Van Lanin bahwa ternyata untuk stempel itu bukan di sekretaris, tapi sekali lagi di ketua umum. Demikian. Jadi mengetahui koma kayak gitu. Kalau kita mau pakai nama misalnya NIP-nya di bawah atau jabatan guru itu yang bertanda tangan di bawah. Kalau kita menggunakan mengetahui, baru menyetujui, kayak gitu dia. Kita tunggu ya lampiran teman-teman melalui dari dari presensi Anda. Presensi itu daftar hadir. Biasanya orang bilang absensi, absen itu kan tidak hadir. Jadi presensi. Demikian. Saya tunggu ya sertifikatnya. Ya Kak, kalau sudah dikirimkan, insya Allah. Surat apa Kak? Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Sambil cerita lepas kita. Teman-teman peserta, sambil tolong diisi presensinya ya. Diisi apa itu suratnya? Nggak mengerti Kak. Surat yang saya buat. Iya, jadi kan begini teknisnya nih. Kan kalau Anda mengeklik presensi kita, itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, termasuk nama Anda dan seterusnya. Paling bawah itu Anda diminta hasil dari model penulisan surat Anda berdasarkan pelatihan ini, supaya itu sebagai tanda bukti bahwa Anda sudah melalui proses ini. Begitu. Kasih Kak dulu gambaran bagaimana bahasanya kalau mau mengundang itu undangan rapat kenaikan kelas, kan nggak bisa pakai kata sehubungan dengan tanah itu andalanku. Oh begitu ya. Jelaskan Ki dulu siapa yang mau adakan kegiatan itu. Misalnya SMA negeri atau apa nama sekolah tak dulu toh, bla 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 dan seterusnya.
akan mengadakan rapat penaikan kelas. Sehubungan hal tersebut, kayak gitu, Mi. Masuk, Miki? Oke? Kira enggak bisa dipakai kata hubungan dengan Tetap dipakai, tapi jangan dia di awal. Oh, Dia hanya kata apa ya, penyambung dari kalimat sebelumnya. siap. Artinya jangan sama gitu, kalau laki-laki yang pergi melamar kan tidak enak itu kalau langsung bilang, mau kak lamar kianat tak. Bagus mungkin dulu beri pengantar, toh, baru masuk. Mau kak lamar kianat tak, kayak gitu. Analoginya, Ji. Jadi sambil saya melayani pertanyaan dia, ya. Wow, saya harus melayani satu persatu betul ini. Sudah isi presensi, Kak, masukannya buat surat yang saya buat dong. Oh ya, nanti kalau ini saya kenal langsung juga. Nggak bisa Kak layani satu persatu surat. Nanti kalau misalnya baru kita adakan ini. Nomor saya masih sama. Iya, ada Kanda Hasma. Saya sampai 11.45 ya, baru saya meninggalkan juga karena persiapan menjemput dan juga menyambut zuhur. Untuk teman-teman peserta, kalau masih ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. 11.45 Kak ya? Ya. Ya, 1 menit lagi. Ya, saya pikir cukup ya, karena ini sudah 11.44 juga. Mohon maaf kalau ada dalam pelatihan ini saya melakukan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Perlu ada sama langsung hilang. Ya, bertanya Miki kapan Kaida? Ya, 10 sampai jemur baru deh. Tiap sore hujan. Kalau dari kejar matahari itu. Oh, lain Ki. Hai Karma. Ya, terima kasih untuk teman-teman peserta atas waktunya pelatihan korespondensi kali ini. Anda di Karman ada kegiatan setelah ini, mungkin kita akhiri sampai di sini. Sedikit mungkin Kanda Ketua Ika mungkin masih ada ya? Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin kalau ada kegiatan yang lain, akan hubungi lagi Kak. Kemarin itu ada kayu tuh, sama itu kayu tuh, tanah di bawah. Untuk teman-teman peserta, terima kasih atas waktunya. Mohon diisi presensinya. Belum keluar mungkin Kak. Kita begitu toh dikasih gini apalagi kayak oh ya digoyang-goyang begini digulung-gulung begini toh screenshot tangkapan layar Mau makan juga. panggil kopi gimana dong Persis kalau kalau dari tangkapan layar. Ya. Dia tuh apa nih? Mungkin bisa aktifkan videonya.
saya juga ya. Fokus sama bajunya Maya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Biar 10 kali. Sekali lagi saja Kak. Karena Banyak-banyak 2003 ini ya. Terima kasih Kak Ketua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman peserta. Terima kasih materinya. Ya. Mohon diisi presensinya dan sertifikat menyusul setelah mengirimkan presensinya. Begitu ya, Kak Karman. Pokoknya kalau sudah hari ini kita coba kirimkan langsung. Ya, sedikit mungkin Kanda Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan. Aman. Sahrial. Aman Mi, terima kasih yang sudah hadir. Oke, sama. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Todo si pamanakan hindi ale sabi kasi ko ya paano naman to sari paano naman to pulis sari dahil kapag yang halos po ko kamu matang tanya yang halos ko kung kayo niya mentira oleh yang kita mo ya coba ya paano udah tutup apa gini na badminton hindi rompo dong ya Tidak apa, Bi? Ini domestik. Dapat masuk pakai dari sini saya udah dengan Selesai nih Kak? Ya, sudah selesai. Sudah bisa live. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Semuanya thank you. Kami mau. Ini kasih enggak? Makasih. Waalaikum. Seandainya mungkin pemateri tidak mau Ini mau pasir aku tepuk masih nangkap. Banyak ada buana. Terima kasih semua. Ditunggu.
saya tutup pengucapan alhamdulillah dan terima kasih.